Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama aku Felicia. Oh iya teman-teman, kali ini aku akan bercerita loh. Judul ceritanya adalah Saat Tiara Dalam Bahaya. Penulis ceritanya adalah Watik Ideo dan Zahara Keisha. Cerita ini sangat bermanfaat untuk keluarga, terutama untuk anak-anak, baik untuk anak lelaki maupun anak perempuan. Cerita ini mengajari anak-anak untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan. Simak ceritanya sampai habis ya teman-teman. Hari ini hari Minggu. Sita dan Bima ingin bermain bersama di taman. Untuk menuju ke taman, Sita dan Bima harus melewati beberapa blok. Ada satu blok yang mereka lewati sangat sepi sekali. Hingga tiba-tiba Sita melihat ada yang aneh dari kejauhan. Dia melihat Tiara, sepertinya dia dalam bahaya. Tiara adalah tetangga mereka. Ia adalah seorang tuli atau tunarungu. Sehari-hari Tiara menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi. Ada dua anak yang sedang bersama Tiara. Satu anak menarik baju Tiara, dan satu anak lagi hendak memegang tubuh Tiara. Tiara berusaha melindungi dirinya. Melihat kejadian itu, Sita segera mendekat dan berteriak, "Jangan lakukan itu!" Sita menarik tangan Tiara dan mengajaknya pergi. Mereka pun segera meminta pertolongan. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah Tiara. Tiara masih tampak ketakutan. Ibu Tiara menyambut mereka dengan ramah. Tiara langsung memeluk ibunya. Ibu Tiara pun menenangkan Tiara. Pelan-pelan Tiara mulai bisa menenangkan dirinya. Ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Nah teman-teman, dari cerita tadi kita sudah tahu bahwa Tiara mengalami kekerasan. Kekerasan itu apa sih? Jadi kekerasan itu ada bermacam-macam loh teman-teman. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan fisik secara disengaja yang dapat mencederai atau melukai fisik seseorang. Contohnya, memukul, menendang, menampar, menonjok, dan lain-lain. Yang kedua, kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah perkataan atau ucapan secara lisan maupun tulisan yang ditunjukkan secara sengaja pada seseorang untuk melukai perasaan atau merendahkan atau mengancam atau mempermalukan atau menekan diri seseorang. Contohnya memaki, mengolok, mengumpat, ngejek, menghina, dan lain-lain. Yang ketiga, kekerasan relasional. Kekerasan relasional adalah tindakan yang menyakiti, merendahkan, menyinggung, dan merugikan korban yang dilakukan berulang-ulang oleh individu maupun kelompok. Contohnya mengucilkan teman, melakukan fitnah, mencemarkan nama baik, merendahkan, dan bentuk bullying lainnya. Yang keempat, kekerasan di dunia maya. Kekerasan di dunia maya adalah kekerasan yang dilakukan dan terjadi pada dunia maya atau internet. Contohnya, melontarkan komentar ejekan yang menakutkan di akun media sosial, termasuk menyebarkan gambar, video, data, atau informasi pribadi tanpa seizin kita. Yang kelima, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perlakuan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain hingga terlibat dan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual terjadi jika seseorang memandangi atau mengomentari bagian tubuhmu yang membuatmu merasa tidak nyaman atau malu. Jika ada orang yang memintamu untuk memperlihatkan bagian-bagian tubuh pribadimu. Jika ada yang berusaha menyentuh tubuhmu, terutama pada bagian-bagian tubuh pribadimu seperti mulut, dada, bokong, maupun alat kelamin. Jika ada orang yang berusaha memotret bagian tubuh pribadimu dan berupaya menyebarluaskan melalui pesan, email, atau media sosial. Jika ada orang lain yang
dengan sengaja memperlihatkan bagian tubuhnya kepadamu tanpa tertutup pakaian. Jika ada orang yang memintamu menonton video atau gambar yang membuatmu tidak nyaman karena memperlihatkan area pribadi orang lain. Teman-teman, jika kalian mengalami kejadian seperti Tiara dalam situasi bahaya atau mengancam, segera berani berkata tidak, segera pergi, dan jika dirimu siap, segera ceritakan kejadian yang kamu alami kepada orang tuamu maupun kepada keluargamu. Selain itu, kamu juga bisa menghubungi nomor darurat. Nah, teman-teman, sekian dulu cerita dari aku ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.